Saudara-saudara kita kembali lagi ke tengah lapangan. Sekarang pertandingan yang kelima, pertandingan terakhir antara kesebelasan Bima Senior berhadapan dengan kesebelasan Garuda FC. Sekarang kita lihat dari kesebelasan Bima berada di sebelah kiri dan memakai jersey kuning muda bersalukan hitam dan celana hitam. Untuk kesebelasan Bima atau Garuda FC berada di sebelah kanan memakai jersey kuning tua bersalurkan celana kuning dan bersalurkan hijau. Kita lihat lemparan ke dalam keluar, ampunasan Bima. Mereka atau dia ada perwakilan dari Citra. Mas Yuri umpan pendek kepada Mehmet atau Adit, masih Mehmet umpan kepada temannya, kurang cermat. Ada di sana Tarya, pemain tengah dari kesebelasan Bima. Lagi-lagi keluar lapangan Mehmet Yuri umpan kepada Dani, masih Dani umpan jauh kepada Cipeng, pemain yang cukup senior, paling senior dari kesebelasan Bima. Cipeng umpan kepada Ajis, pemain Sikidaya ini ketat-ketik Ajis, masih Ajis umpan kepada Cipeng, kerjasama yang cukup baik. Ada di sana masih Ahmad Mehmet, yang terjadi pelanggaran dilakukan oleh Mehmet dan menghasilkan lemparan atau tendangan bebas untuk kesebelasan agar Garuda FC akan ancang-ancang nomor 11, 1, 2, 3 pemain dari kesebelasan Garuda. Cip ke sana, cip umpan tapi lebih dekat ke pemain dari belakang dari kesebelasan Bima. Yuri umpan kepada Ahmad atau sekarang Mehmet kuasai bola, perebutan bola terjadi dari sektor tengah. Ada Rebi di sana dari Bima, lagi-lagi umpan kepada Ahmad umpan kepada Mehmet, umpan kepada Ajis lagi dari sektor kiri. Pertahanan atau kesebelasan dari Bima, ada Ahmad, masih Ahmad umpan jauh maksudnya kepada nomor 18 Tarya, tapi bolanya lebih dekat ke pemain belakang dari kesebelasan Garuda FC. Garuda FC tidak bisa dikejar oleh nomor 12 dan menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan. Penonton yang hadir kurang lebih ada 1000 penonton. Kita lihat ke tengah lapangan, Yuri umpan kepada Robi umpan pendek kepada Mehmet, kurang cermat Mehmet mengantisipasi kulit bundar. Ada Yuri, Mas Yuri lagi-lagi kurang cermat tapi masih bisa diantisipasi oleh Mehmet. Ada Dani umpan kepada Robi kepada Cupeng, masih Cupeng kurang cermat. Cupeng ada nomor 2 Oman mengganggu juga, tendang langsung ke depan tapi lagi-lagi bolanya bisa diantisipasi oleh para pemain dari kesan dilakukan oleh saudara Dani ancang-ancang tendang langsung ke depan. Ada di sana Ahmad, masih Ahmad pemain dari sektor ke pertahanan kesebelasan Bima, umpan kepada Paisa, pemain yang cukup mempunyai lari kencang. Paisa kurang cermat, lagi-lagi bolanya bisa diantisipasi oleh pertukan sudah. Ahmad maksudnya kepada Paisa, kurang cermat. Ada pemain belakang dari Garuda keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bima, akan dilakukan oleh Ajis umpan kepada Mehmet, kurang cermat di sana. Adani Bima, Dani lagi kuasai bola, umpan kepada Mehmet. Ada di sana Dani atau Ahmad umpan kepada Ajis dari sektor kiri, masih Ajis, lihatlah temannya bebas, umpan kepada Mehmet. Ada Cupeng umpan ke belakang ke pertahanan dari Bima, lambung Cupeng maksudnya kepada Tarya, kurang cermat. Lagi-lagi bolanya bisa diantisipasi oleh para pemain dari belakang dari kesebelasan Garuda. Ada di sana Paisa yang larinya cukup kencang, kurang cermat saudara-saudara Paisa, sehingga keluar lapangan dan menghasilkan tendangan dan kolaborasi cukup baik antara Robi dan Cupeng dalam menjalin atau memperkuat pertahanan. Ada di sana Paisa, masih Paisa kuasai bola, umpan lambung masuk kepada temannya, kurang cermat. Ada Mehmet, Paisa lagi kuasai bola, masih Paisa, lihat teman yang bebas, masih Paisa umpan lambung menyentuh membentur pertama pemain dari kesebelasan Garuda. Ada Ajis di sana dari Bima, nomor 12 dari Garuda kuasai bola, keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Garuda. Lakukan sudah kepada nomor 2 berapa, tapi ada Cupeng umpan kepada Robi maksudnya ke sektor tengah. Ada Yuri, lagi-lagi para pemain dari kesebelasan Bima menguasai bola, kurang cermat Dani. Ada Yuri, masih Yuri umpan kepada Tarya umpan jauh kepada Cupeng, masih Cupeng umpan kepada Dani dari sektor tengah, kurang cermat. Sekarang Mehmet atau Ahmad, lagi-lagi bolanya bisa diantisipasi oleh para pemain dari kesebelasan Garuda, masih Garuda. Apa yang terjadi? Garuda nomor 14
kurang cermat. Mereka tidak mudah lagi, tapi layak untuk dicontoh dalam segi permainan sepak bola. Kita lihat pengalaman yang menjanjikan, sehingga para pemain Bimak cukup kesulitan untuk saat ini dalam mengembangkan permainan sepak bola di tengah, di sayap ataupun di depan. Kita lihat sekarang dari kesebelasan Bimak lagi, adik komandai oleh Mehmet, masih Mehmet, umpan lambung kepada Dian Ambi, masih Dian Ambi, Dian tenang. Akhirnya saudara-saudara, Dian Ambi mampu menjawab kebuntuan dari teman-temannya, yaitu dengan dia bisa mencetak gol ke gawang kesebelasan Garuda FC. Kedudukan berubah menjadi 1-0. Gol yang dicetak oleh Dian Ambi. Perlahan tapi pasti saudara-saudara, para pemain dari Bimak ini mengatur serangan. Boleh dibilang kalau kita lihat yaitu pemain sistem bermain di Barcelona, pelatihnya atau para pemain dari kesebelasan Garuda FC yang cukup tangguh ini dikomando oleh nomor 16. Sekarang kita lihat lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ajis dari kesebelasan Bimak. Masih Ajis lakukan, sudah ada nomor 16 atau 15 Faisal, umpan kepada Mehmet atau Bani, lagi-lagi nomor 8 ada nomor 2 pemain depan atau penyerang dari kesebelasan Bimak, tapi ada Ajis dengan tenang. Ajis Sikida ini, Ajis umpan kepada Mehmet, masih Mehmet, umpan ke belakang ke Cupeng, pemain cukup senior dari kesebelasan Bimak. Ada Ajis lagi, dengan tenang Ajis saudara-saudara, umpan kepada Mehmet, Ajis lagi dari sektor kiri, umpan pendek, bola dasar diperagakan oleh para pemain dari Bimak. Ajis lagi, masih Ajis Sikida dari Bimak, Ajis tendang langsung kepada Faisal, maksudnya tapi kurang cermat dan kurang tinggi tendangannya sehingga bisa dipotong oleh para pemain belakang dari kesebelasan Garuda FC. Nomor 14 umpan lagi kepada temannya, ada nomor 8 lagi 14 lagi yang 7, masih nomor 14 umpan kepada nomor 8 sendirian. Tidak ada teman yang membantu, kita tapi ke sektor kanan, sayap kanan dari kesebelasan Garuda FC keluar lapangan dan menghasilkan lemparan. Lakukan sudah. Kita lihat ke tengah lapangan sekarang, Cupeng dengan tenang. Ya saudara-saudara, kita lihat ke tengah lapangan dari kesebelasan Garuda FC, kuasai bola masih Garuda FC dengan tenang. Nomor 14 umpan kepada nomor 4, ada nomor 7 lagi-lagi bisa diantisipasi dan keluar Garuda FC. Nomor 14 siapa yang 7, umpan kepada nomor 17, lagi-lagi ada di sana nomor 11 dari Garuda dan marking, ada ke sayap kiri nomor 14, tendang langsung ke depan tapi dengan tenang lawan menangkap sekulit benar, meminta teman-temannya untuk meminta dan mengambil bola. Ada di sana dengan tenang nomor 14 yang cukup senior ini dan cukup baik dalam mengantisipasi sekulit benar. Ada nomor 7, lagi-lagi ada nomor 4 dari Garuda, nomor 14 pengatur serangan dari kesebelasan Garuda. Apa yang terjadi? Salah satu pemain dari Garuda tergeletak. Mungkinkah? Mudah-mudahan tidak terjadi cedera yang cukup parah dan bisa melanjutkan pertandingan pada sore hari ini. Nomor 14 pemain ternyata kurang cermat, ada Dian Ambi, umpan kepada Dani, masih Dani kurang cermat, ada Tarya lagi-lagi, ternyata Ahmad, ada Tarya Amdani maksudnya, ada Mehmet, umpan kepada Sikida Ajis, kurang cermat, masuk kepada Cupeng tapi masih bisa diantisipasi, umpan yang cukup baik dari Cupeng, cukup menipu back yang cukup baik. Ada Mehmet, umpan kepada Dani, masih Dani, umpan pendek yang diperagakan oleh para pemain dari kesebelasan Bimak. Ada Mehmet, masih Mehmet, umpan kepada Ahmad kuasa bola, umpan terobosan Faisal tapi lagi-lagi pemain belakang dari kesebelasan Garuda cukup baik.
dalam menjaga pertahanan. Mehmet lagi-lagi kurang cermat. Ada di sana Faisal, masih Faisal, kurang cermat Faisal, hampir-hampir aja. Sekarang dari Bimak lagi Ajis tenang, ada Tarian, tapi dengan tenang penjaga gawang dari Garuda FC mengambil sekulit benar. Ada Cupeng, masih Cupeng bisa mengantisipasi serangan yang dilakukan para pemain dari kesebelah sana Garuda. Ada di sana Adi Sikida, umpan kepada Cupeng maksudnya, tapi kurang cermat lakukan sudah, tetapi bola masih bisa diantisipasi oleh para pemain dari kesebelasan Bimak. Oh ya, Erwin, nomor sabar apa? Nomor 3, siap. Kita lihat wasit pergantian pemain punya pelaturan atau permainan yang lainnya sehingga harus menggantikan Erwin, ataukah Erwinnya udah kelelahan dan cedera. Mudah-mudahan dia bisa melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Kita lihat ke tengah lapangan sekarang dari Garuda. Apa yang terjadi? Erwin, ternyata sekarang Erwin digantikan oleh nomor 5, pemain yang agak muda. Kita lihat ada nomor 14 dari Garuda, masih nomor 14, pemain yang cukup berpengalaman. Dengan tenang umpan cuek saudara-saudara, tapi kita lihat dari kesebelasan Bimak, Mehmet tenang aja. Ada Tarya, masih Tarya, umpan lambung kepada Dani dari sektor kiri pertahanan. Ada dari sektor kiri sayap kesebelasan Bimak, ada Mehmet Ahmad melambung tinggi. Dani lagi ada di sana nomor 7, maksudnya kurang cermat. Ada Dani, umpan kepada Tarya, umpan kepada Ahmad lagi, masih Ahmad, umpan kepada Faisal, masih Faisal, mampukah Faisal memanfaatkan peluang tapi tidak bisa mengambil si kulit benar dan menghasilkannya. Lumayan yang keharu puas juga si Jimbo Subet. Yang kieu man. Ayo. Woi, shit. Kita lihat ke tengah lapangan sekarang dari Garuda Bimak. Ada Ahmad, umpan kepada Mehmet, kuasai bola, umpan kepada Ahmad lagi, masih Ahmad, umpan pendek diperagakan. Ada Tarya di sana, masih Tarya, umpan kepada Dani, masih Dani, kuasai bola. Lihat teman yang bebas, masih Dani, maksudnya kepada Dian Ambing, tapi tidak melihat Dian Ambing dengan atau tidak sigapnya hingga kurang cermat. Umpan yang dilakukan oleh Dani. Ada di sana nomor 16, umpan kepada nomor 14, 8 sekarang kuasai bola, masih nomor 8. Kita lihat ke tengah lapangan sekarang dari Garuda. Ada Wawan dengan sigap Wawan, dipendang oleh dua kaki, dua kuasai bola, tapi ada Mehmet, umpan kepada Cupeng, ada Ajis, umpan kepada Mehmet lagi, masih Mehmet, kuasai bola, ada Ahmad, Mehmet, ternyata ada Mehmet terjatuh, ada Ajis, masih Ajis terjadi, digulitikan si Ajis, sekarang kuasai bola, nomor 12 dari Garuda. Apa yang terjadi? Sekarang Yuri menguasai bola, Yuri, masih Yuri dari Bimak, Yuri kuasai bola, kutak ke kiri, lihat teman yang bebas, kurang cermat, atau masih bisa diantisipasi, lambung, tapi ada nomor 4, umpan kepada nomor 12, ada Dani di sana, umpan kepada Tarya, umpan kepada Ahmad yang dimaksud, kurang cermat lagi bolanya bisa diantisipasi oleh nomor 8 dari Garuda, nomor 11 kuasai bola, ada 17, masih 17, ada rebut bola dengan Tarya, masih Tarya, ada nomor 14 pengatur serangan dari kesebelasan Garuda, umpan
kepada nomor 7 dipayang oleh Dani. Nomor 14 lagi umpan kepada 11, masih 11 kuasai bola, ada Tarya, ada nomor 17, ada 8, masih 8 utak-atik bola sebentar, ada 17 lagi, kerjasama yang cukup baik, maksudnya umpan terobosan, tapi bola lebih dekat kepada Rodi. Sekarang Mehmet umpan kepada Tarya, umpan terobosan Faisal yang dimaksud, masih Faisal, kutak-atik Faisal, masih Faisal sendirian. Faisal tidak ada teman yang membantu, masih Faisal, kutak-atik Faisal, kutak-atik lagi, dibayang dengan nomor 25, umpan kepada Ahmad, masih Ahmad, Ahmad tendang langsung Ahmad, saudara-saudara, tendangannya. Saudara-saudara, kita lihat. Itu menginformasikan untuk minggu depan, insya Allah kalau tidak ada halangan melintangnya untuk minggu depan, tim Bimak Junior kami dari kepengurusan tim Bimak Junior akan mencoba awai ke daerah Toleran. Untuk minggu depan usia 10 tahun, 12 tahun dan 14 tahun tim Bimak Junior akan bertandang ke Thunder FC. Thunder FC ini adalah yang mengelolanya Bung Jamal, wasit Persito. Tersinggung apa Pak? Ben Jamal bapak mana? Aing mah Jamal wasit. Kita akan bersilaturahmi ke wilayah Polrada Purwakarta. Ya sekarang kita lihat sekarang dari kesebelasan Bimak dia. Hampir aja saudara-saudara, Bunga atau Tian mampu menggandakan kedudukannya sekarang dengan tenang Robi. Itulah kelebihan Robi dari pemain belakang. Cukeng mau adian lagi terjatuh atau disliding. Ancang-ancang Cukeng lakukan sudah kurang cermat, ada nomor 11 kurang cermat lagi, ada Mehmet umpan kepada Tarya, masih Tarya, lihat teman yang bebas, umpan lambung kepada Yuri, masih Yuri, sendirian Yuri, masih Yuri, pemain cukup baik dari kesebelasan Bimak, ada Dian Andi, umpan pendek kepada Dani yang dimaksud, masih Dani, lihat teman yang bebas Dani, umpan pendek kepada Yuri, masih Yuri, umpan kepada Dani lagi, masih Dani, kerjasama yang cukup apa yang terjadi. Awas kawas eta poho buka. Kau undangan cenah? Lihat buku. Saudara-saudara, akhirnya Dian mampu menggandakan kedudukan menjadi 2-0. Wasit pergantian pemain dari Bimak, Dani keluar. Apa sih ya? Main. Kanan sih. Raja kanan kosong. Ayah dia main. Oh sini Haifa. Haifa. Saudara-saudara, kita lihat ke tengah lapangan. Sekarang Eji pemain yang baru masuk, umpan kepada Mehmet, masih Ahmad, Ahmad umpan masuk kepada Dian, ambing lagi Dian pemain yang tidak muda tapi cukup berpengalaman dalam mencetak gol. Sekarang Tarya tenang, ngabulangin si Tarya.
Ya saudara-saudara, kita kembali lagi ke tengah lapangan. Sekarang kita lihat dari kesebelasan Garuda FC. Nomor punggung 16 kuasai bola, umpan kepada nomor punggung 15, ada nomor punggung 14. Kita ketik bola sebentar, siapakah yang tujuh pengatur serangan dari kesebelasan Garuda. Lakukan sudah, ada nomor punggung 14 lagi, umpan kepada nomor punggung 5, ada nomor punggung 15. Jemar apa yang terjadi? Egy melakukan pelanggaran terhadap pemain dari Garuda. Dan nomor punggung 11, lihat temannya. Masih nomor. Oh, Dede eta kadupak, Dek. Kita lihat ke tengah lapangan sekarang, pelanggar atau lemparan ke dalam untuk kesebelasan Bima Garuda. Nomor punggung 11 kuasai bola, masih di nomor punggung 11 kurang cermat, ada 15 tapi ada Yeti, masih Yeti atau Yuri kuasai bola, masih Yuri nomor punggung 22, umpan kepada Pian atau Sofian, masih Pian, ada nomor punggung 16 tapi lagi-lagi bisa diantisipasi oleh para pemain dari kesebelasan Bima. Ada Mehmet. Kita lihat ke tengah lapangan sekarang dari Bima, ada Mehmet tendang langsung ke depan tapi bolanya lebih dekat ke penjaga gawang dari Garuda. Ancang-ancang. Ada yang main layangan di sebelah wetan, awas dulu kasan terbola kaset. Kita lihat dari kesebelasan Bima kuasai bola. Lakukan sudah ke depan Tarya, ada di sana Dian, umpan kepada Egy maksudnya, tapi bola lebih dekat ke pemain belakang atau para pemain dari kesebelasan ke tengah lapangan sekarang dari kesebelasan Bima. Ada Cukong tendang langsung ke depan, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada pemain Garuda. Nomor punggung 2, lagi-lagi ada Yuri, ada lagi Dani, umpan kepada Manot, masih Manot, umpan kepada Ahmad, Manot lagi, Ahmad lagi, masih Ahmad sekarang kuasai dari sektor tengah kesebelasan Garuda atau Bima. Masih Bima sekarang, ada Tarya, kuasa umpan kepada Faisal, masih Faisal, sendirian Faisal, tendang Faisal. Aduh, si Faisal asup diwai. Lagi-lagi kita lihat ke tengah lapangan sekarang dari Garuda, nomor punggung 15 tendang langsung ke depan, tapi Cukong cukup baik dalam menjaga pertahanan dari kesebelasan Bima. Lagi-lagi ada Mehmet, umpan kepada Ahmad, nomor punggung 18 Tarya maksudnya, masih Tarya kuasai bola, kita Katik Cahaya, Tarya umpan kepada Mehmet, masih Mehmet umpan kepada Ahmad, masih Ahmad kurang cermat, ada Mehmet, ada Faisal yang dari tadi belum bisa mencetak umpan kepada temannya, tapi lagi-lagi bolanya bisa diantisipasi oleh para pemain dari kesebelasan Garuda FC. Ada lagi Robi di sana, pemain belakang yang cukup tangguh dari kesebelasan Bima, umpan kepada temannya tapi masih bisa diantisipasi oleh para pemain dari kesebelasan Garuda. Wasit pergantian pemain dari Bima. Dari Garuda, ancang-ancang nomor 7, lakukan sudah umpan kepada tapi dengan tenang lawan mengantisipasi sekali bundar. Lakukan sudah jauh ke depan, tapi lagi-lagi bisa diantisipasi oleh para pemain dari kesebelasan Garuda. Tendang langsung, ada di sana pemain dari sektor tengah, umpan kepada nomor punggung 11. Apa yang terjadi? Ada nomor punggung 23 Cuteng, umpan kepada Imran kepada Faisal, masih Faisal, kita Katik Faisal, lihat teman yang dengan umpan jauh Faisal masih kepada LG, tapi bola lebih dekat kepada nomor punggung 5 dari Garuda. Nomor punggung 14, apa yang terjadi? Rebutan bola, nomor punggung 14 cukup baik, lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Cuteng terhadap nomor punggung 14. Memang nomor punggung 14 pemain cukup baik dan cukup senior dalam
Kita lihat tendangan bebas untuk kesebelasan Garuda akan dilakukan oleh nomor 11. Ancang-ancang lakukan sudah, tapi bolanya bisa diantisipasi oleh Imran. Tendang langsung ke depan. Ada Dian di sana yang mencetak 2 gol tadi. Masih Dian ambung. Dian, masih Dian. Vutak tatik Dian. Tangan tenang masih Dian. Vutak tatik 2 gol. Vutak masih Dian. Masih Dian. Apa yang terjadi? 2 pemain sekaligus memarking. Apa yang terjadi? Dian pelanggaran. Inilah kesebelasan Garuda. Ada Cute Azhar dari 17. Ada Cute handsball. Kita lihat ke tengah lapangan, ada nomor 15, masih 15, umpan kepada 14 pemain cukup baik dari kesebelasan Garuda. 11 kurang cermat, ada lagi 18 Tarya dari Adimak, umpan kepada Mehmet, masih Mehmet, umpan kepada Tarya lagi, masih Tarya kuasai bola, umpan ke belakang kepada Robi, pemain palang pintu pertahanan dari kesebelasan Adimak cukup petang ini. Bimak, ternyata Cupeng, masih Cupeng, kuasai bola Cupeng, lihat-lihat teman yang bebas masih Cupeng, siapakan tubuh, umpan kepada Yuri, masih Yuri, nomor 22, masih Yuri sendirian. Apa yang terjadi? Sekarang kita lihat dari Bimak, dia nambung, umpan kepada temannya, ada di sana Tarya, masih Tarya, umpan kepada Imran, masih Imran, jauh ke depan dan menghasilkan lemparan atau tendangan ke tengah lapangan lagi. Ada dari Garuda, lemparan ke dalam keluar lapangan dan menghasilkan yang sudah. Ada di sana nomor 18 Tarya, ada Imran lagi, kurang cermat. Wasit pergantian pemain dari Bimat. Cuteng, umpan kepada Kaisa, masih Kaisa tenang, ada Guntur tenang, masih Guntur tenang, lagi ada di sana Cuteng tenang, saudara. Aduh, peluang cukup baik saudara-saudara, tapi mungkin malah hari ini bukan harinya Guntur saudara-saudara. Tapi tidak bisa mencetak gol, mungkin karena dia masih bujangan, tidak bisa memasukkan bola ke gawang, padahal gawang seperti gedena. Ini gerak-gerak aing dah. Nah, Hasan Bimak lagi, Faisal lagi yang tadi membuat peluang cukup baik. Masih Faisal, mampukah Faisal mencetak gol? Masih Faisal tendang langsung ke depan, ada di sana ini nomor 23 Cuteng, tapi lagi. Kita lihat ke tengah lapangan sekarang, ancang-ancang tendangan bebas, lakukan ke depan, ada di sana Cuteng, masih dari Garuda, masih Garuda FC, tendang langsung ke depan, masih Garuda FC, kuasai bola. Sekarang ada Cuteng umpan kepada Imran, umpan kepada temannya. Ada lagi Bimak lagi membangun serangan. Kita lihat sekarang dari kesebelasan Bimak, ada Tarya, umpan kepada temannya, tapi lagi-lagi bola bisa diantisipasi oleh para pemain dari kesebelasan Garuda lagi, kuasai bola, nomor 17, lagi-lagi bisa diantisipasi. Sekarang ada Guntur, si Faisal dan Guntur, apakah yang terjadi gerangan dengan kalian? Para pemain anak muda, gawang sakit gedenya tapi masih grogi untuk memasukkan bolanya. Kita lihat ke tengah lapangannya, Robi dengan tenang dari kesebelasan Bimak, ada Tarya, masih Tarya, umpan lambung. Kita lihat ke tengah lapangan sekarang dari Bimak lagi, ada di sana Cuteng atau Tarya, umpan kepada Faisal, masih Faisal, kita katik Faisal, apa yang terjadi Faisal? Sekarang Faisal kuasai bola, masih Faisal, kita katik Faisal, kita kaya si Kabayan, kurang cermat, malah umpan ke orang lain. Nomor 14 Faisal lagi kuasai bola, rebutan bola dengan nomor 14, memang sulit untuk direbut ketika nomor 14 menguasai bola. Umpan kepada temannya dari Garuda lagi, nomor 14, umpan kepada nomor 11, tadi ada Tarya, ada nomor 7, keluar lapangan dan menghasilkan.
kita lihat ke tengah lapangan sekarang dari kesebelasan Bimak Mehmet, umpan kepada Eji, masih Eji, umpan kepada Yuri, kerjasama yang cukup baik, umpan lagi kepada Eji, Eji lagi kuasai bola, masih Eji 9, aku di marking oleh 2 pemain sekaligus, ada Mehmet di center keluar pagi atau jam setengah 7 pagi, tim Bimak Junior akan bertandang ke daerah atau ke wilayah Pelor Garuda. Pemain cukup berpengalaman, para pemain senior ini hampir saja hanya tersenyum nomor 16 ketika mendapatkan umpanan dari temannya yang kurang baik. Sekarang dari Bimak Yuri kuasai bola, umpan kepada Mehmet, masih Mehmet, lihat teman yang bebas Mehmet, umpan kepada Cuteng, masih Cuteng, kurang cermat, ternyata ada Eji, masih Eji, kuasai bola, umpan kepada Tarya, masih Tarya, umpan lambung kepada Faisal yang dituju, masih Faisal, siapakah Faisal, kutak-katik Faisal, mampukah Faisal mencetak, umpan lambung, ada Cuteng di sana. Lawan bola si Cupeng, padahal bola nangis jauh keluar. Saudara-saudara, pertandingan babak kedua pun antara kesebelasan Bimak berhadapan dengan kesebelasan Garuda telah selesai. Kami atas nama panitia penyelenggara pertandingan persahabatan antara kesebelasan Bimak berhadapan dengan kesebelasan Garuda mengucapkan banyak terima kasih.